Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua sampai detik ini masih merasakan dua nikmat besar, nikmat iman dan nikmat sehat. Dengan dua nikmat besar itu kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih, dan nanti ditutup dengan sholat witir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada khatamul anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menuntun kita semua dari jalan yang gelap gulita ilan nur menuju cahaya, yakni dinullah, dinul haq, dinul Islam. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Sebagaimana kami dalam muqaddimah tadi mengutip firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Perintah puasa ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya tidak semua manusia dipanggil oleh Allah. Kalau kita buka surah Al-Baqarah awal itu, manusia menurut Al-Quran dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama orang beriman, ayat Al-Baqarah 1-5, 6 dan 7 orang kafir, dan kemudian 8 dan seterusnya itu menjelaskan orang munafik. Kenapa Allah hanya memanggil orang beriman? Karena karakter orang beriman, sifat orang beriman itu sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asoina. Lalu apa pengertian dari iman itu? Sebagaimana ulama menjelaskan, al-imanu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi iman itu pengertiannya adalah hatinya membenarkan tentang keesaan Allah, ya. Kemudian diucapkan dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan.
Nah, itu disebut iman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Lalu layakkah kita itu disebut orang beriman? Kemudian kalau kita belajar sosiologi itu di Indonesia itu manusia dibagi menjadi 3 kelompok. Priayi, santri, abangan. Itu pelajaran SMA kita dulu. Ya. Dari 3 kelompok ini, siapa yang siap menjalankan perintah Allah, maka dia termasuk kelompok orang beriman. Kalau orang munafik kadang ya taat, kadang tidak taat. Apalagi fasik. Apalagi kafir. Nah ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Kemudian keterangan berikutnya, kutiba, diwajibkan. Ya, jadi diwajibkan itu berasal kata dari wajib. Kalau kita belajar fikih, ya, fardu itu dibagi menjadi 2, fardu ain dan fardu kifayah. Puasa, sholat 5 waktu, bayar zakat bagi yang mampu, ya, kemudian haji bagi yang mampu, itu fardu ain. Fardu kifayah, sholat jenazah dan seterusnya. Nah, ini kutiba wajib. Lalu asyamu, berpuasa. Menurut pengertian ulama, asyam al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi yang disebut puasa itu menahan dari yang membatalkan puasa secara umum, makan, minum, berhubungan suami istri bagi yang punya istri, ya, dari sejak subuh sampai maghrib. Alhamdulillah subuh kita itu mundur 8 menit dari jadwal pemerintah. Lebih mundur, jadi ada kesempatan sahur tambah 8 menit. Di tempat lain adzan kita masih boleh makan karena kita meyakini bahwa jadwal subuh kita mundur 8 menit. Kemudian kapan puasa ini dilakukan? Di tahun berapa Nabi mulai puasa? Dalam sejarah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, ya, itu di tahun kedua setelah Hijriah. Jadi hampir 15 tahun setelah Nabi jadi Rasul. Dan Nabi hanya puasa 9 kali. Ya. Yang menarik, puasanya Nabi 9 kali itu 9 kali dapat Lailatul Qadar. Yang mana 1 kali puasa Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jadi kalau puasa kita tahun ini dapat Lailatul Qadar itu sama dengan umur 80 tahun lebih, 82. Nah, sekarang orang umur 82 itu sudah langka. Sudah jarang gitu ya. Ya mudah-mudahan panjenengan nanti umurnya panjang sehingga puasanya dapat panjang. Nah. Kemudian karena Nabi itu mendapatkan Lailatul Qadar 9 kali, maka di dalam pembukaan yang sering kita dengar itu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Semoga rahmat dan keselamatan atas semulia-mulianya Nabi dan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik, wa ummatuhum, dalam diba itu diketerangkan ada keterangan begini, wa ummatuhum khairul umam, dan umatnya Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat. Kalau saya baca ini saya agak malu. Ya, malu gimana? Wong kita itu gak pernah ketemu Nabi. Ya. Kemudian beriman kepada Nabi. Ya. Kemudian nanti masuk surga duluan. Karena Nabi masuk surga, otomatis umatnya ikut. Masya Allah, luar biasa. Maka bersyukurlah kalau hari ini kita jadi
umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjalankan satu di antara tuntunan dan perintah Nabi Muhammad adalah puasa Ramadan. Jaga, ya, jaga ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kamu bertakwa. Puasa yang mengantarkan kepada ketakwaan itu adalah puasa yang mampu dan bisa mencegah dari kemungkaran. Sebulan lebih yang lalu kami di KUA itu berdekatan dengan sekolah SD Keranggan itu. Ada seorang guru datang ke KUA, Pak, kami mau legalisir buku nikah. Ya, mohon maaf Bu, besok aja ya, ini karena kepala KUA yang kerangkap 2. Yang KUA Pralon itu bertugas pelatihan haji, petugas haji, sehingga yang KUA Keranggan ngerangkap KUA Pralon. Besok aja Bu. Nah, besoknya diambil, ninggali amplop. Kebetulan saya yang jaga di depan itu, ngapunten Bu, bukan kami tidak mau nerima, ini kami sekarang ikut ZE, zona integritas. Kami tidak menerima sumbangan apapun dalam pelayanan di KUA ini. Ngapunten, saya agak promosi KUA karena ini tugasnya informasi. Sampai promosi Mbak Jari, sampai ini juga pegawai KUA. Jadi zona integritas, apapun pelayan di KUA free, gratis. Termasuk nikah yang di KUA. Beda kalau nikah sudah dari awal, akad nikah di rumah memang beda. Nah itu, kalau mau nikah di KUA gratis. Ini berarti dalam rangka apa? Melaksanakan la'allakum tattaqun. Jadi rezeki yang kita peroleh dari gaji yang halal, dari pekerjaan yang halal, dan itu membawa berkah. Berapapun besarnya gaji yang kita peroleh, rezeki yang kita peroleh, maka itu akan membawa keberkahan bagi diri kita, bagi istri kita, dan mudah-mudahan keberkahan bagi anak-anak kita, melahirkan anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf karena ini kultum, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.